Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, bahagia sekali di malam ini bisa ketemu sama kalian dan lebih awal dari jadwal yang ada. Jadi 5 menit lebih awal ya dari jadwal yang biasanya kita kita janjikan. Jadi ya karena memang kadang saya ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan dan kadang-kadang saya tidak ada kesibukan. Jadi ya lebih awal dong. Jadi teman-teman terima kasih sekali yang sudah hadir, yang sudah metongol-metongol, jadi metongol-metongol bahasa nih. Oke, jadi terima kasih sekali ya. 3 orang sudah menyamperi saya ini. Jadi terima kasih ya. Dan seperti judulnya hari ini adalah sudah sering nonton videonya Miss Yuni tapi ternyata masih tertipu oleh garang. Kok bisa? Padahal paham banget trik-trik mereka. Ya itu karena kalian pingin uji nyali menurut pendapat saya. Karena kalian tidak percaya dengan apa yang terjadi oleh orang lain. Dan kalian mencoba untuk mencobanya. Mungkin saya tidak. Mungkin ini polisi beneran. Mbak Ade Rahayu, tepat waktu, terima kasih. Jadi kadang-kadang di antara kalian tuh pingin nyoba. Pingin nyoba, apa benar sih yang disampaikan oleh Miss Yuni? Apakah benar yang disampaikan oleh teman-teman itu? Jadi kita nyoba-nyoba aja deh. Siapa tahu lelaki itu benar-benar tentara, lelaki itu benar-benar polisi, atau laki-laki itu benar-benar idaman kalian. Nah, ini nih yang membuat kalian tertipu. Ini yang membuat kalian terpesona. Mereka mengaku dari Singapura, mereka mengaku dari UK, mereka mengaku dari Amerika. Akhirnya kalian terkatung-katung, mencintainya terkelontang-kelantung. Akhirnya uang melayang. Ya, tidak peduli seberapa besar. Tapi foto kalian yang sudah tidak pakai baju akan menyebar kemana-mana. Kenapa tidak percaya dengan konten saya? Karena orang masih berpikir bahwa konten saya ini hanya membongkar aib kalian. Hanya membongkar kejelekan para TKW. Hanya membongkar tentang kejelekan para pekerja migran. Padahal tujuan awalnya adalah ini adalah pengalaman orang lain. Dan kalian yang mendengarkan konten ini jangan sampai terjadi sama kalian. Tapi alhasil konten ini sudah diulang berkali-kali, sudah diputar berkali-kali, sudah kejadian berkali-kali, bahkan 3.005 mangsa sudah saya dapatkan. Tapi ternyata dari orang-orang yang mengenali saya masih tidak percaya. Mereka ingin membuktikan apakah garangan itu benar dan nyata. Jadi saya sangat sedih sekali, tapi apa yang bisa saya katakan, kalian boleh uji nyali uang-uang kalian. Seperti yang saya katakan, saya tidak bisa memaksa orang lain untuk sadar. Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk kaya. Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk bekerja keras. Saya hanya bisa memberitahu kalian hasil dari apa yang terjadi atas orang lain. Dan konsekuensinya ada di kalian sendiri. Saya secara pribadi, saya sebagai konten kreator menyampaikan, menghimbau agar teman-teman sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Mereka itu bukan seleranya kita. Jadi saya selalu mengingatkan, walaupun si laki-laki mengaku sudah tua ataupun sudah punya anak, apapun namanya, fokus sama tujuanmu. Jangan sampai orang lain memperalat kamu. Rencanakan hidupmu agar bukan orang lain yang merencanakanmu. Kamu boleh bermalas-malasan. Konsekuensinya kamu sendiri kok. Kamu boleh tidak semangat. Konsekuensinya kamu sendiri. Kamu boleh mencintai orang lain selain dirimu sendiri, tapi konsekuensinya ada di kamu. Jadi buat teman-teman, saya sangat menyayangkan buat teman-teman yang sudah kenal media saya, baik di YouTube maupun di Facebook, tapi ternyata kalian masih tertipu juga. Ini sesuatu yang sangat mengenaskan karena di HP ini, ribuan SMS sampai saya ngejeng orang, sampai saya ambil orang untuk membalas SMS kalian, tapi ternyata saya tidak bisa memaksakan diri saya sendiri agar kalian sadar, agar kalian ngerti tujuan rencana kalian sendiri. Saya ingin membalikkan arah agar kalian sadar di mana kalian berada. Tapi ternyata walaupun saya ngambil staff untuk bekerja membalas SMS kalian, kalian tetap aja sama. Dan kalian tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Dan akibatnya kalian
ya kalian terpesona dengan ikatan-ikatan cinta di luar sana dan membuat kalian tidak percaya, membuat kalian mencoba uji nyali dan ya akhirnya uang melayang. Ingat 21 juta, 25 juta. Saya sekarang itu lagi ngumpulin uang 25 juta, saya kumpulkan dari uang YouTube saya untuk beli beras 1 ton, untuk beli mie berkerdus-kerdus, buat beli gula sak-sakan, buat beli minyak kiloan, 25 juta saja. Sementara kalian 25 juta, 75 juta, 100 juta, bahkan 200 juta. Kalian berikan cuma-cuma pada laki-laki yang sudah saya ingatkan. Itu adalah garangan. Dan ya, itulah yang akan terjadi. Saya sudah ingatkan jangan beli online, sarung online, baju online, sepeda online, HP online, jangan. Kalau tidak diakui dan kalian tidak kenal benar, jangan beli online-online yang tidak bisa dicari kebenarannya. Setelah itu kalian tiba-tiba ada orang yang mengaku oknum dari Bea Cukai. Padahal Bea Cukai nggak gitu juga kerjanya. Jadi buat teman-teman, ya silahkan mencoba. Kalau konten saya ini tidak berguna, yo monggo sampai nikmatin. Karena saya hanya sebagai konten kreator, bisanya cuma ngomong aja. Nggak ada kelebihannya. Kelebihan saya cuma bengok-bengok. Jika kalian ingin selamat, tolong dengarkan omongan saya. Hari-hari ini, perampok tidak akan pernah datang ke rumah kalian. Perampok datang ke rumah saya, nggak ada yang diambil, Mbak. Uang juga nggak ada. Karena uang juga nggak ada. Kita nggak ada uang di rumah. Di bank juga nggak ada. Karena kita nggak pakai m-banking, nggak pakai apapun. Kita kosongkan semua. Kenapa? Kalau di kampung itu semua uang cash itu nggak ada. Uang cash itu biasanya dijadikan barang. Jadi kalau di kampung itu nggak ada. Jadi datang ke rumah saya nggak ada. Uang itu nggak ada. Ya kalau 100, 200, sampai 500 ada. Tapi selebih itu nggak ada. Nggak ada uang banyak disimpan dalam rumah. Karena itulah berhati-hati menggunakan media sosial. Jadi media sosial saat ini itu menjadi sarang sindikat, menjadi sarang penyamun, menjadi sarang kejahatan. Orang pura-pura baik, orang pura-pura mengaku teman, mengaku saudara. Ternyata mereka adalah bajingan. Jadi berhati-hati di media sosial. Kenal dengan teman di media sosial. Begitu juga dengan saya. Begitu juga dengan saya. Jangan kalian percaya seutuhnya dengan saya. Kalian boleh selidiki. Saya aja tidak mempercayai orang dengan mudah. Saya harus menyelidiki, saya harus mencari, saya harus tahu seperti apa dan bagaimana. Karena itu teman-teman harus tahu diri bahwa kita itu bekerja untuk mengangkat derajat keluarga kita. Bukan mengangkat orang lain menjadi kaya raya dengan mengambil uang jerih payah kita. Jadi hati-hati ya teman-teman untuk lebih baik lagi dan jangan sampai percaya dengan omongan orang di luar sana. Ya,